Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Bacalah teks berikut. Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa prestasi yang Gusnadi Yoga? Yoga mendapatkan medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. 2. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Mau bekerja keras, tekun belajar dan bersemangat untuk meraih prestasi. 4. Apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Iya, sikap Yoga mencerminkan sila kelima Pancasila karena Yoga mau bekerja keras. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut. Adil, bukan harus sama. Mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Lambang sila kelima adalah berikut. Nah, ini gambarnya adalah padi dan kapas. Amati simbol di atas, jelaskan arti dari simbol tersebut. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Apa hubungan simbol dengan maknanya? Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan dasar untuk makanan pokok,
dan kapas kebutuhan dasar sandang. Lambang ini bertujuan memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaannya bersama kelompokmu. 1. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Jelaskan jawabanmu. Edo bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompok. 2. Apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Sikap Edo mencerminkan sila kelima Pancasila yang salah satunya adalah bersikap adil. 3. Apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Jika tugas tidak dibagi secara adil, maka ada anggota yang menerima tugas sangat banyak dan ada yang tidak kebagian tugas. Sikap apalagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Cari dan diskusikan dengan temanmu. Yang pertama adalah bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Alasannya karena sikap adil sangat mencerminkan nilai dari Pancasila sila kelima. Kemudian murah hati dalam menolong orang yang membutuhkan. Alasannya sikap murah hati dan menolong sesama juga termasuk dalam sila Pancasila kelima. Kemudian menghormati dan menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Alasannya adalah sikap menghormati dan menghargai pun termasuk dalam nilai sila Pancasila kelima. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gusunadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Tambahkan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok. Mintalah pendapat temanmu, apakah saat kamu bernyanyi tinggi rendah nada sudah sesuai? Apakah tempo sudah sesuai atau ketukan? Minta temanmu menuliskan pendapatnya di kolom berikut. Menurut pendapat kami, tinggi rendah nada saat mereka bernyanyi belum begitu sesuai. Masih ada yang kurang tepat. Serta kekompakan pun masih kurang kompak. Namun secara keseluruhan sudah cukup bagus. Selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan juga mempunyai rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Mereka bersama-sama melawan penjajah. Amatilah barisan para pejuang berikut. Temukan garis jajar dan berpotongan pada gambar di atas. Garis jajar kita beri warna hijau dan garis berpotongan adalah warna merah. Apa ciri-ciri dari garis berpotongan? Mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Ambillah satu lembar kertas. Lipat kertas tersebut menjadi dua bagian sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi dua bagian sama besar. Tebalkan garis yang terbentuk pada lipatan dengan pensil. Apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Iya, saya menemukan garis. Garis yang saya temukan adalah garis berpotongan. Apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba ukurlah besar sudut dengan busur. Sudut yang ditemukan adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Apakah besar setiap sudut sama? Kamu harus membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Iya, besar setiap sudut sama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis tegak lurus? Besarnya adalah 90 derajat. Karena terbentuknya siku-siku seperti persegi. Jadi besar setiap sudut adalah 90 derajat. Percobaan 2, ambillah satu lembar kertas. Lipat kertas tersebut menjadi dua bagian sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi dua tetapi tidak sama besar. Tebalkan garis yang terbentuk pada lipatan dengan pensil.
Apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Iya, saya menemukan garis. Garis berpotongan tidak tegak lurus. Apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba ukurlah besar sudut tersebut dengan busur. Sudut yang ditemukan adalah sudut siku-siku 90 derajat. Apakah besar setiap sudut sama? Cobalah membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Besar sudut sama besar. Dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis perpotongan yang tidak tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis yang tidak tegak lurus? Sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan dua pasang sudut yang sama besar. Dua garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan empat sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan dua pasang sudut yang sama besar. Nah, temukan garis yang berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus pada gambar berikut. Identifikasi sudut-sudut yang dihasilkan. Nah, garis merah ini adalah garis berpotongan tidak tegak lurus. Sedangkan garis hijau ini adalah garis berpotongan tegak lurus. Besar sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.